Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nerji Agustina Maniain. Saya adalah guru dari SD Gemit Nabosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado. Kali ini saya akan mempraktekkan video mengajar saya yang saya laksanakan pada hari tanggal Jumat 10 Oktober 2025 di kelas 4 dengan materi bab 2 Allah Pembaru. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Ibu Biasa. Salam anak-anak. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, puji Tuhan luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena hari ini kita masih dalam keadaan baik dan selamat dan tak kurang satu apapun. Apakah dalam kelas ini ada yang kurang dari anak-anak? Tidak ada? Tidak. Itu karena siapa? Tuhan. Karena siapa? Tuhan. Tuhan yang menjaga, melindungi. Anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Namun sebelumnya kita buat satu kesepakatan kelas bersama. Kira-kira siapa yang bisa? Iya, silakan anak Vietnam. Kesepakatan kelas adalah tentang aturan. Seperti guru berbicara di depan, kita tidak boleh berbicara di belakang. Iya, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita akan berdoa dan menyanyi. Dan sebelumnya kita menyanyi dulu. Karena itu Ibu minta salah satu anak untuk mari memimpin kita di dalam doa. Asriel, mari. Kita semua bangkit berdiri. Iya. Kita semangat ya nyanyi. Masih baik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasa Kristus. Saya rasa Kristus, siap. Saya rasa Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasa Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasa Kristus. Saya rasa Kristus, siap. Saya rasa Kristus, siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya rasa Kristus. Baik, kita berdoa. Silakan duduk dulu, tunggu. Anak-anak duduk dulu. Bapa yang di surga, dikuduskan namamu, buat kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dalam pemberian kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan
Kira-kira ada yang hadir atau tidak? Nanti ibu panggil nama bersuara ya. Supaya ibu mau lihat, karena ada yang dia tidak bersuara, dia hanya angkat tangan saja. Ibu mau pastikan dia betul Asriel atau tidak. Jangan sampai ada yang tidak. Baik, Asriel. Bilang. Iya, tentang alat penyelamat. Apa arti alat penyelamat? Ada yang tahu? Iya, Vino. Ini Morgan. Allah yang punya kuasa menyelamatkan dosa manusia. Iya, baik. Allah ya punya kuasa menyelamatkan dosa manusia, yaitu dosa anak-anak dan dosa ibu juga. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, ada 2 pertanyaan yang akan membuka wawasan anak-anak untuk masuk pada materi kita hari ini. Coba kita baca sama-sama. Nomor 1 bilang apa? Kenapa anak-anak melakukan kesalahan dan bagaimana perasaan anak-anak? Iya, nomor 1 dulu. Kenapa anak-anak melakukan kesalahan dan bagaimana perasaan anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa? Ada yang pernah buat kesalahan? Terus bagaimana rasanya, perasaannya? Rasa apa yang anak-anak rasakan dalam diri atau dalam hati? Rasa apa kira-kira? Sedih. Sedih. Apa lagi? Marah. Marah. Apa lagi? Siapa lagi? Senang. Siapa lagi? Baik. Kalau tidak ada, coba ya seperti ini. Anak-anak lihat. Ini buah-buahnya gila. Ibu ambil. Kira-kira ibu rasa apa? Hah? Mencuri. Rasa hati ibu apa? Itu apa? Takut. Takut. Iya, bagus ya. Jadi yang dirasakan kalau kita buat kesalahan itu yaitu pertama takut, tidak tenang, ya tak? Siapa yang pernah merasakan hal itu? Iya, termasuk ibu juga. Oke, nomor 2. Coba kita baca soalnya sama-sama. 1, 2, 3. Jika kalau ingin berubah menjadi lebih baik, apa yang anak-anak rasakan? Iya. Siapa yang bisa? Kalau yang tadinya dia buat kesalahan, dia mau berubah dari kesalahan yang tadi itu dia sudah buat lagi. Dia rasa apa? Apa yang dia merasakan? Apa yang anak-anak rasakan? Gembira. Gembira. Apa lagi? Senang. Senang. Siapa lagi? Coba yang lain. Tadi bilangnya pernah melakukan kesalahan, mau berubah. Kira-kira rasa apa? Gembira, senang, apa lagi? Ada? Gimana? Menangis. Apa lagi? Baik. Anak-anak ada bawa buku tulis? Iya, silakan dikeluarkan bukunya. Ya, Mas? Sebentar. Nanti bisa tulis ya. Video yang akan ditayangkan itu anak-anak bisa tulis. Buku dan pulpen sudah ada di atas meja. Iya. Buku dan pulpen di atas meja supaya sebentar kalau ibu tayangkan video, anak-anak bisa tulis. Karena video itu di dalamnya berupa pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Jadi anak-anak nanti silakan menyimak dengan baik. Jangan bercerita, jangan koreksi di sana. Tadi kan di awal sudah mau berubah. Berarti yang suka korek-korek kasih hilang, yang suka mbak korek ya. Tadi sudah berubah kan? Jadi nanti silakan ditulis poin-poin penting di dalam video itu. Karena habis nonton video ada pertanyaan-pertanyaan penting yang nanti ibu akan sampaikan. Nah, kalau anak tidak menyimak
ini adalah Saulus. Saulus adalah seorang Farisi yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ia memasuki rumah demi rumah untuk menangkap mereka. Dan lalu mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu bangsa. Bahkan adik-adik, Saulus memiliki rencana untuk meminta surat kuasa kepada imam besar agar dia bisa pergi ke kota Damsyik untuk menangkap lebih banyak lagi orang-orang untuk dibawa ke Yerusalem. Pergilah Saulus dan teman-temannya menuju kota Damsyik. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. lalu Saulus berdiri, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia menjadi buta. Teman-temannya lalu menghampiri dia dan menuntun dia masuk ke dalam kota Damsyik. Sudah 3 hari lamanya ia buta, ia tidak makan dan minum. Di kota Damsyik ada murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Lalu berkatalah Tuhan kepadanya, Ananias, pergilah ke jalan lurus. Temuilah seorang yang bernama Saulus. Tumpangkanlah tanganmu supaya ia dapat melihat. Tapi Tuhan, dia kan orang yang jahat, dan dia datang ke tempat ini untuk menangkap pengikutmu. Pergilah, sebab aku sudah memilih dia untuk menjadi pemberita firman-Ku. Lalu pergilah Ananias menemui Saulus. Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus mengutus aku datang kepadamu, supaya engkau dapat melihat dan penuh Roh Kudus. Saulus sangat bersukacita. Dia lalu dibaptis. Setelah makan dan minum, dia menjadi pulih kembali. Tuhan sangat mengasihi Saulus, walaupun dia jahat pada pengikut-pengikutnya. Tuhan bahkan memilih Saulus untuk menjadi saksinya, memberitakan Injilnya. Sama seperti Tuhan memilih Saulus, Tuhan juga memilih adik-adik untuk menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Yuk adik-adik kita katakan, aku bangga dan bersyukur karena Tuhan memilih aku sebagai anaknya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Baik, tadi anak-anak sudah menonton video. Sudah. Iya, tadi sudah nonton video ya. Tadi dengan baik dan cermat tidak menerima video tersebut tadi. Konsentrasi tidak tadi di dalam mendengarkan video. Konsentrasi. Berarti sebentar ada pertanyaan bisa dijawab ya. Ya. Bisa dijawab toh? Bisa ya? Jangan lupa.
Tadi video tersebut menceritakan tentang apa? Saulus berdoa. Coba, siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Iya, Marga, silakan. Saulus berdoa. Saulus berdoa. Ada lagi? Pino? Ya? Iya, siapa lagi? Baik, jadi tadi video itu tentang Saulus bertobat. Perbuatan besar apa yang tadinya jahat? Ada banyak cara Tuhan untuk mau mengubah orang tersebut menjadi lebih baik. Tadi Tuhan pakai siapa? Untuk menolak, untuk bisa menyembuhkan Ananias. Untuk bisa menyembuhkan Saulus. Tuhan pakai orang. Tuhan pakai orang untuk bisa menolong orang yang tadi sudah berbuat dosa. Begitupun dengan anak-anak. Begitupun dengan anak-anak. Dalam kehidupan anak-anak ada saja. Begitu juga dengan anak-anak ya. Tuhan akan pakai cara Tuhan untuk menolong atau untuk membuat orang itu berubah atau bertobat. Tapi cara Tuhan itu tidak gampang, tidak praktis. Tadi kita lihat video. Saulus mengalami apa? Ketan. Sakit toh? Anak-anak pun begitu. Kalau kehidupan anak-anak mulai serong dari Tuhan mau nakal, kalau memaki, melawan, Tuhan akan dengan cara Tuhan kasih sakit kok, tidak naik kelas, supaya anak itu mau berubah, supaya ketemu manusia ini mau berubah. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang apa yang Ibu sudah sampaikan? Penjelasan singkat Ibu? Ada yang mau bertanya? Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Nanti ada hal-hal yang akan Ibu berikan, yaitu dengan lembar kerja yang anak-anak akan kerjakan. Nanti hasilnya dipresentasikan ya. Namun sebelumnya, anak-anak silakan membentuk kelompok. Iya, kalau sudah bentuk kelompok, nanti Ibu langsung membagi lembaran kerja ini. Lembaran kerja itu sedikit menjelaskan dulu ya, supaya anak-anak sebentar jangan bingung waktu mengerjakan. Lembaran kerja ini nanti dikerjakan, ada soal-soal di sini. Terus hasilnya nanti masing-masing kelompok dapat mempresentasikan atau menyampaikan hasil yang anak-anak tulis di sini. Dan jangan lupa tulis nama kelompoknya, yaitu anggotanya juga. Terus anak-anak langsung menunjukkan siapa yang nanti sebentar akan menyampaikan hasil tersebut. Sudah? Paham? Paham. Ada yang belum mengerti apa yang Ibu sampaikan? Sudah? Sudah. Ya, berarti Ibu langsung bagi dan anak-anak kerja ya. Silakan dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nama anggota. Iya, sambil anak-anak kerja, anak-anak bisa membuka dari Alkitab Kisah Para Rasul 9. Di situ ada, anak-anak bisa baca dan nanti bisa
yang dirubah hidupnya oleh Allah dalam kisah para rasul adalah Saulus. Apa perubahan yang terjadi pada tokoh tersebut menjadi pengikut Kristus? Menurutmu apa arti Allah pembaharu? Allah yang sanggup menyembah hidup manusia. Tuliskan 2 contoh sikap hidup baru yang bisa kamu lakukan di rumah atau sekolah. Tidak boleh memarahi teman atau tidak boleh memukul teman. Iya, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita sekali lagi ya, kita beri tepuk tangan. Tepuk salut, 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Dari kelompok yang lain, 2, 3, dan 4 mungkin mau memberikan sanggahan atau pertanyaan terhadap kelompok 1 terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Silakan dulu. Iya. Dikerjakan ya. Dan tadi itu kan kita sudah kelompok, kalau ini sudah mandiri atau dikerjakan per orang. Simpulan nomor 3. Di kota Malaka, Saulus pergi untuk menangkap dan membunuh pengikut Kristus. Sudah, silakan kerja. Waktu kerja, tapi ada yang lebih cepat, lebih bagus lagi. Sudah ada yang sudah? Baik, kita tepuk semangat dulu. Ibu lihat anak-anak sudah ke loyo-loyo, ini padahal masih pagi. Tepuk sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Semangat berarti semangat kerja. Ya, Ibu. Yang sudah, tapi mari kita gerakan badan sedikit dulu ya. Kita bernyanyi. Bernyanyi semua. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dengan baik. Semua yang kami gunakan, baik anak-anak, bahkan alat-alat yang kami gunakan, itu semua karena campur tangan Tuhan sehingga boleh berjalan dengan baik. Anak-anak akan materi yang sudah didapat memberkati agar mereka mengerti, memahami akan apa yang sudah disampaikan. Saat ini juga kami bersama-sama berdoa buat anak-anak dan khususnya mereka bersama dengan keluarga mereka, orang tua, kakak adik, bersaudara, Tuhan memberkati. Bahkan yang dalam minggu ini ada yang berulang tahun, oma daripada Kiera, Tuhan memberkati, umur panjang, kekuatan, kesehatan senantiasa. Bahkan ada juga yang dalam keadaan sakit, adik daripada Lesnar, Tuhan tahu akan sakit penyakit yang diderita, dialami, obat yang digunakan, Tuhan memberkati, makanan yang digunakan, Tuhan memberkati. Memberkati akan anak-anak bersama dengan keluarga, orang tua dalam tugas pekerjaan. Bahkan kami semua para guru di SD Gemit Namosain, Tuhan memberkati. Kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah ini, semua ada di dalam kasih dan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik.